والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال الله تعالى أيضا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Diawali dengan satu kalimat takbir yang dikumandangkan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita semua. Takbir yang dikumandangkan oleh umatnya Rasul sebagai bentuk implementasi dari sebuah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dari sebuah ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mengagungkan kalimat Allah dengan satu kalimat takbir Allahu Akbar, semua kita mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika kita berselawat
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa jitinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 3 risalah utama yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dari sebuah kisah dan juga risalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa ambil dari kisah dan risalah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarga besarnya. Berawal dari satu kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam suratul Baqarah ayat 124. Begitu tegasnya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tammahunna. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kalimat perintah dan juga larangan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, fa'tammahunna. Semuanya dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Banyak kalimat perintah dan juga larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikerjakan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Satu kalimat perintah yang pertama yang ingin kami utarakan, ingin kami sampaikan dalam risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, manakala Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk hijrah dari Sam yang ada di Palestina menuju satu lembah Al-Baqah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala tahu dalam keadaan apapun hambanya. Naluri seorang wanita diawali dari rasa cemburu Siti Syarah kepada Hajar, maka diawalilah perintah ini, kalimat dari sebuah kalimat perintah hijrah. Pagi-pagi buta Ibrahim alaihissalam dan juga Siti Hajar serta Ismail kecil pada waktu itu berangkat, hadirin, menunaikan satu kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari Syam menuju kota lembah, menuju satu lembah yaitu Al-Baqah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ibrahim alaihissalam meletakkan istri dan juga anaknya yaitu Ismail kecil yang ditinggalkan begitu saja. Hingga Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Benar, Hajar. Ditinggalkan. Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail kecil. Lantas kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu penjelasan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala manakala hijrah itu diawali, manakala hijrah itu dimulai, dititipkan Siti Hajar dan juga Ismail kecil kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa kalimat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengawali dari kalimat doanya dengan satu etika yang baik, adab yang baik. Hadirin, nih ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, hening hati kita, damaikan hati kita, munajat kepada Allah, ceritakan apa masalah kita. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Lihat hadirin, ayat Allah ini berbicara tentang keadaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku titipkan istri dan sebahagian keturunanku di satu lembah, yaitu Al-Baqah, dekat dengan tanahmu yang diharamkan ya Allah, dekat dengan tanahmu yang dimuliakan ya Allah. Cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kalimat doanya. Dia utarakan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Kalimat doa yang pertama, satu bentuk sugesti dari sebuah kalimat tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal seorang hamba kepada Tuhannya. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah istri dan juga anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan salat. Lihat kalimat doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bukan kemegahan dunia, bukan kemewahan dunia, bukan kebutuhan dunia, tapi dia minta kepada Allah agar istri dan anaknya yang ditinggalkan tetap mengingat Allah dalam satu kalimat doanya, Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Apapun cerita kehidupannya hadirin, apapun fenomena dari sebuah kisah tentang cerita hidup kita, Nabi Allah Ibrahim ajarkan kepada kita, apapun keadaannya, istri dan anakku yang aku tinggalkan, dia tetap mengingatmu ya Allah, dia tetap mendirikan sholat. Satu sugesti yang luar biasa seorang hamba kepada Tuhannya, dia libatkan Allah. Lihat kancah kehidupan kita mengajarkan bahwasanya rangkaian kehidupan kita adalah iman, rangkaian kehidupan kita adalah ujian. Manakala iman itu ingin kita perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah menguji kita. Siapapun manusianya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan keburukan, kalian kami uji dengan kebaikan. Untuk apa semuanya? Wa ilaina turja'un, agar kalian kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim sadar bahwasanya kalimat perintah hijrah adalah awal dari sebuah kalimat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Hajar dan Ismail kecil. Hadirin, apapun cerita tentang kehidupannya setelah ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim ingin anak dan keturunannya, istri dan anak keturunannya, dia tetap mengingat Allah. Pelajaran buat kita hadirin, manakala kita mendapati musibah, manakala kita mendapati persoalan, manakala kita mendapati masalah dalam cerita kehidupan kita, dekatkan diri kita kepada Allah, kembalikan semua urusannya kepada Allah. Allahu Akbar dalam kalimat takbir yang kita kumandangkan dalam sholat kita. Genggam Allah erat-erat, kembalikan semua urusan kepada Allah, selesai semuanya. Muncul kalimat doa yang kedua dari lisannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Rabb,
Jadikan sebahagian hati manusia yang tinggal di atas muka bumimu ya Allah cenderung condong kepada keduanya. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah sikap seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Ismail kecil yang merengek-rengek minta air tete, minta air susu sang ibu. Ibunya sudah tidak lagi mengeluarkan air tetenya. Perbekalan 2 hari telah habis hadirin. Maka di sanalah awal dari sebuah cerita tentang ujian seorang anak manusia. Berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah, melihat ada air, ternyata hanya fata morgana. 7 kali hadirin. Ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi sebuah suges, menjadi sebuah keyakinan akan dihadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Buat condong sebahagian manusia yang tinggal di bumimu ya Allah kepada keduanya. Berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah 7 kali hadirin, hingga Siti Hajar mendengar satu bisikan, letakkan anakmu di situ. Maka keluar memancar air dari muka buminya Allah Subhanahu wa taala berkat hentakan kaki kecil Ismail alaihissalam. Dan ini adalah babak awal dari datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah hadirkan malaikat Jibril alaihissalam mendoakan itu air yang keluar dari buminya Allah. Zam, berkumpullah. Kalau tidak ada kalimat doa yang diutarakan malaikat Jibril alaihissalam, maka buminya Allah akan penuh dengan air Zam-Zam hadirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertolongan Allah datang bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, siapa orang yang beriman, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan dan masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Pertolongan Allah dengan munculnya air Zam-Zam, sebuah babak awal baru dari sebuah cerita kehidupannya Siti Hajar dan Ismail kecil. Bani Zurhum adalah kabilah yang pertama datang menjumpai sumber Zam-Zam, bertukar air dengan pakaian, bertukar air dengan makanan. Maka babak awal dari sebuah cerita tentang kehidupan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan pada saat itu. Maka muncul doa yang ketiga setelah Rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Beri mereka rezeki ya Allah, hingga adanya tumbuh-tumbuhan dari kota Makkah Al-Mukarramah yang pada saat itu adalah gurun pasir yang nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Siapapun manusianya mustahil bisa hidup tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rezeki lewat air Zam-Zam hingga kota Makkah Al-Mukarramah tumbuh-tumbuhan subur di sana. Gemah ripah Allah zinawi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apakah Siti Hajar tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam closing doanya, la'allahum yashkurun. Jadikan mereka hamba-hambamu ya Allah yang tetap bersyukur kepadamu. Kehidupan telah Allah tolong, ujian telah Allah angkat, kehidupan telah Allah buat makmur. Maka tugas utama seorang manusia setelah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diutarakan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli halin ya Allah. Nih kunci dari keberhasilan sebuah rumah tangga. Jangan banyak mengeluh, tapi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Siapa orang yang bersyukur, nikmatnya pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang ingkar, siapa orang yang kubur terhadap nikmatku, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Ini risalah yang pertama. Risalah yang kedua, Allah tugaskan lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, dirikan pondasi Ka'bah dengan satu argumentasi dari sebuah ayat Allah, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Ditugasi lagi, diperintahkan lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kalimat perintah, mendirikan pondasi Ka'bah Baitullah. Lihat begitu luar biasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, interaksinya dari setiap kehidupan, dari setiap perintah yang Allah berikan, dia tetap connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat Allah yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 127 sampai 129. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah rekomendasikan ayat ini untuk kita semuanya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari setiap tugas, dari setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tutup semuanya dengan kalimat doa. Lihat, perhatikan ayat Allah, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Manakala Allah perintahkan, ingatlah oleh kalian manakala Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendirikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail. Lihat sejarah tentang Ka'bah Baitullah. Mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di arsy-Nya Allah, tawaf mereka. Ada Ka'bah di atas langitnya Allah. Diturunkan di zamannya Nabi Adam alaihissalam. Estafetnya berlangsung ke zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dihempas, diterjang banjirnya Nabi Nuh. Kenapa? Karena banyaknya maksiat, banyaknya keingkaran yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam, hingga Ka'bah Baitullah habis diterjang banjirnya bandang Nabi Nuh alaihissalam. Estafetnya berlanjut kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan, Allah tugaskan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mendirikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail pada saat itu. Di sana dia berdoa, ya Allah. Apa kalimat doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Satu kalimat tauhid lagi diutarakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Ka'bah itu telah jadi, perintah Allah telah dilaksanakan, apa kata kalimat doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terima nih kerjaan kami, terima amal ibadah kami. Innaka antas sami'un alim. Sungguh Engkau ya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Manusia ketika dia tuntas bekerja pasti minta upah. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua pekerjaannya rampung dia kerjakan. Dia minta supaya diterima. Kalimat doa yang kedua, hadirin, apa yang diutarakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lagi-lagi nggak minta kemegahan dunia, lagi-lagi nggak minta kemewahan dunia, tapi dia pingin anak keturunannya, istri dan anak keturunannya adalah orang-orang yang taat, menjadi muslim yang hebat, menjadi Islam yang kuat, menjadi Islam yang mantap. Allah karim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak.
Terima amal ibadah kami ya Allah. Jadikan kami Islam yang benar-benar mantap, yang kau kehendaki, yang kau ridhoi ya Allah. Doa selanjutnya, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tunjukkan ya Allah bagaimana dan tempat-tempat mana yang bisa kami jadikan manasik haji dan umrah. Perhatikan hadirin, doa jangka panjang yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah Ka'bah rampung jadi, dia minta tunjukkan manasik haji dan umrah. Di mana tempat-tempatnya ya Allah? Literatur dari sebuah perintah berangkat haji ke Ka'bah Baitullah diawali sejak zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rampung tuh Ka'bah, Allah berseru, seru wahai Ibrahim kepada umat manusia untuk berangkat haji. Bagaimana caranya menyeru kepada umatmu ya Allah? Bagaimana caranya agar aku bisa menyeru kepada hamba-hambamu ya Allah? Hingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berseru untuk mengajak umat manusia berangkat haji dan juga umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Semua penjuru dunia, semua penjuru buminya Allah, makhluk-makhluknya Allah menyambut kalimat ini, labbaik Allahumma labbaik. Ini panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semuanya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa itu sudah rampung, dipanggil seluruh manusia untuk berangkat haji juga umrah. Dari risalah yang pertama, Safa Marwah, mengajarkan satu kalimat perintah tentang haji. Dalam rukun ibadah haji kita kenal sa'i dan umrah. Ini adalah perintah Allah dan ma'murnya, syiarnya diawali dari kalimat perintah haji dan juga umrah di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Simbolis dari kalimat perintah, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah, direkomendasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah bentuk dari syiarnya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berangkat haji umrah, perintah dari Allah dimulai dari zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Literaturnya diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lewat kalimat doa berikutnya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Allah karim. Diminta lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk pada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkan, agar dihadirkan seorang rasul nanti di golongan mereka, seorang rasul, seorang nabi, yatluna ayatina, yang mampu menyampaikan ayat-ayat kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga hikmah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya literatur berangkat haji dan umrah, literatur pelaksanaan haji dan umrah diawali dari zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Banyak penyimpangan hingga literatur ibadah haji dan umrah lengkap sempurnanya di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Closingnya adalah Nabi Allah Ibrahim minta dihadirkan seorang nabi yang mulia. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada risalah yang ketiga hadirin, sebentar lagi berbicara tentang surat Shafat ayat yang 102. Manakala Ismail kecil beranjak dewasa, Allah rekomendasikan ayat ini lewat ayatnya yang tertera di dalam surat Shafat ayat 102. Manakala Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim untuk diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam
anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam beranjak dewasa, maka Allah hadirkan kalimat perintahnya pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk sembelih itu Ismail. Kenapa? Karena ini buah dari sebuah nazar yang diucapkan dari satu kalimat yang keluar dari mulutnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika kesombongan itu terjadi pada diri manusia, Nabi Allah Ibrahim sebelumnya dia berkorban 1000 domba, 300 unta, dan sebahagian sapi, 300 ekor sapi dipersembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh manusia. Siapapun kita senang kalau dipuji. Begitu pun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, kau kaya, wahai Ibrahim, kau hebat, engkau dermawan, engkau korbankan ratusan bahkan ribuan binatang yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Jangankan ratusan, jangankan ribuan ekor hewan yang aku kurbankan, kalau saja Allah perintahkan aku untuk menyembelih anakku, maka akan sembelih. Subhanallah. Kalimat dari perkataan ini sebelumnya belum dihadirkan Ismail pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hingga di tanggal 8 yang merupakan hari sebuah keraguan-raguan yang dikenal dengan tarwiyah. Malam Nabi Allah Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya, menjadi sebuah ragu-ragu. Ini setan datangnya atau dari Allah Subhanahu wa taala? Ragu hingga yakin. Di pada saat malam Arafah dipanggil anaknya Ismail, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, ayah mimpi semalam untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkan, lihat hadirin, perhatikan pada risalah ini, komunikasi yang erat, komunikasi yang indah, komunikasi yang cermat dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Fanzur madza tara, perhatikan nak tentang mimpi ayah. Apakah benar ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Wahai ayah, benar anakku, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat berikutnya, bagaimana komunikasi anak kepada orang tuanya. Bentuk kemuliaan, bentuk penghormatan. Ya abati, enggak lagi bilang papi, enggak lagi bilang ma papa, enggak lagi bilang ayah, enggak bilang lagi bapak, tapi kalimat Quran yang begitu indah. Ya abati, wahai ayahku. Bentuk kemuliaan, bentuk penghormatan seorang anak. Af'al ma tu'mar, kerjakan ayah kalau ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat perintah menyembelih anaknya yaitu Ismail oleh Ibrahim alaihissalam dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah taala minas sabirin, engkau akan dapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perjalanan ibadah seorang hamba enggak mudah hadirin. Setan laknatullah selalu hadir dalam benak diri manusia. Kenapa? Innamas syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Yang namanya setan ada dalam aliran darah manusia. Ibrahim diganggu. Wahai Ibrahim, kenapa anak yang kamu tunggu-tunggu telah hadir ingin kamu sembelih, sementara kamu doa Rabbana Rabbi habli minas solihin, selalu engkau minta. Tapi setelah ada Ismail, engkau ingin sembelih. Bagaimana otak dari orang tua mau menyembelih anaknya? Dia tahu Ibrahim alaihissalam ini adalah gangguan setan laknatullah. Diambil batu, dihajar itu iblis laknatullah, dilempari oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kabur terbirit-birit. Kembali dia kepada Siti Hajar. Wahai Hajar, apakah engkau tahu mau dibawa Ismail kemana oleh bapaknya? Mau dibawa kemana Ismail sama Ibrahim? Dia mau dipotong Hajar, dia mau disembelih Hajar. Apa kata Siti Hajar? Tidak ada seorang bapak yang berani membunuh anaknya. Tidak ada seorang bapak yang berani menyembelih anaknya. Katanya perintah dari Tuhannya. Kalau memang ini perintah dari Allah, jangankan anakku, diriku rela untuk disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indah kehidupan rumah tangga Nabi Allah Ibrahim. Komplak kesolehannya seorang bapak, seorang istri. Hingga iblis laknatullah lari menghampiri Ismail. Wahai Ismail, engkau begitu tampan, engkau begitu gantengnya. Tahukah kamu mau dibawa kemana? Kamu mau dibawa oleh orang tuamu, kamu mau disembelih, kamu mau dipotong, karena ini perintah dari Tuhannya Ibrahim katanya.
Apa kata anaknya yang soleh? Diambil batu, dia sambit lagi tuh iblis laknatullah. Makanya 3 kali lemparan ini menjadi sebuah bahagian dari ibadah haji yang dikerjakan oleh kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pelaksanaan zumrah, melontar batu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau semua mau diceritakan teramat sangat banyak hadirin. Tapi dengan 3 risalah ini menjadi hikmah buat kita, bahwasanya romantika kehidupan kita mengajarkan hidup rangkaiannya adalah iman, maka istiqomah dalam iman. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah akan Allah hadirkan malaikatnya Allah untuk mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar menghadapi cerita tentang ujian di atas muka buminya Allah. Siapapun kita akan diuji lewat keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah dalam iman. Lantas yang kedua, cerita kehidupan tidak lain adalah ujian. Siapapun kita manusianya akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalian akan kami uji dengan keburukan. Kalau kita diuji dengan keburukan, maka bersabarlah. Lantas kemudian kita diuji dengan kebaikan, diangkat derajat kita, dibuat kaya kita, dibuat lancar rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan cerita kehidupan kita, cerita tentang ibadah kita, bahkan cerita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus bimbing kita dengan hidayah-hidayahnya. Selamat dunia akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa ayatul ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa qafiyal muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Rabb, di atas muka bumimu ya Allah, satu bentuk taqarrub ilallah, kami berserah diri kepadamu ya Allah dengan segala kelemahan yang ada pada diri kami ya Allah. Perkara dosa, perkara hilaf kami miliki ya Allah, kami punya ya Allah.
Maka dalam kesempatan yang mulia ini, ya Allah, ampuni dosa dan salah kami, ya Allah. Ampuni dosa dan salah kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa dan salah saudara-saudara kandung kami, ya Allah. Ampuni dosa dan salah tetangga, andai tolan, sahabat kerabat kami, ya Allah. Ampuni dosa dan salah warga kami, ya Allah. Kami penuh dengan khilaf, ya Allah. Kami penuh dengan dosa, ya Allah. Ampuni dosa dan salah kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mulia, ya Allah. Engkau yang maha mulia, ya Allah. Engkau yang maha mulia, ya Allah. Hadirkan kemuliaan untuk kami, ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang terus istiqomah dalam iman, ya Allah. Terus istiqomah dalam ibadah kepadamu, ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang mulia, ya Allah. Yang tetap mempertahankan, memperjuangkan iman, ya Allah. Yang tetap beribadah kepadamu, ya Allah. Terus bimbing kami dengan hidayahmu, ya Allah. Bimbing kami dengan hidayahmu, ya Allah. Bimbing kami dengan hidayahmu, ya Allah. Hingga kami menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Bukan menjadi orang-orang yang engkau celakai, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa lazikrullahi akbar. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan semuanya Allah ridhai, Allah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu